proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, ya. RA-nya Rahmatan lil Alamin. Kita akan buat temanya gaya hidup berkelanjutan, ya. Terus topik yang akan kita laksanakan adalah topiknya, ya, kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya proyek yang ingin kita buat adalah memilah dan mengolah sampah yang ada di lingkungan. Dalam proyek P5, dimensi yang ingin kita raih atau kita buat adalah dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka elemennya adalah akhlak kepada alam, ya, akhlak kepada alam. Maka sub elemennya adalah yang pertama memahami hubungan ekosistem bumi. Selanjutnya yang kedua menjaga lingkungan alam sekitar. Sekarang masuk kita ke pengenalan proyek yang ingin kita laksanakan. Karena tadi tema yang kita buat adalah gaya hidup berkelanjutan, topiknya adalah kebersihan lingkungan sekolah, maka harus kita ketahui betapa pentingnya dulu kebersihan itu, ya. Kita menjaga kebersihan lingkungan itu supaya terjaga dari hal-hal yang diakibatkan oleh kotornya lingkungan, ya, atau misalnya sampah yang berserakan itu kan bisa menutup daripada gorong-gorong paret itu, ya. Maka apa solusi yang bisa kita laksanakan? Maka inilah solusinya yang akan kita buat, yaitu pengolahan dan pemilahan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Ya, dengan cara seperti itulah kita bisa. Dengan sampah kita olah, ya, kita bisa mempergunakan sampah itu dengan berbagai manfaat pada proyek yang ingin kita buat. Contohnya, ya, proyek yang ingin kita buat ketika kita mengumpulkan sampah tadi, ya, kita kumpulkan, sebelum kita buang, kita pilah dulu sampahnya. Kenapa rupanya berpilah-pilah sampahnya, Bu? Oh iya, kan ada dua sampah itu. Ada namanya sampah organik dan ada sampah anorganik. Sudah dipelajari di pelajaran IPA kan? Sudah. Iya, sudah. Ya. Nah, kalau setelah kita pilah sampah yang sudah kita kumpulkan tadi, ya, kita kan membuat proyek, kan? Kita kumpulkan sampahnya, maka setelah kita pilah, kita bakar. Boleh saja dibakar, boleh saja ditanam, ya kan? Contohnya kalau dia sampah organiknya bisa kita tanam, bisa kita bakar. Tapi kalau dalam proyek kita yang ingin kita laksanakan, ini kita bakar saja, ya, biar cepat prosesnya. Kita bakar sampah organiknya. Setelah kita bakar, apa yang kita hasilkan? Maka kita akan menghasilkan pupuk organik. Itulah yang ingin kita laksanakan di dalam kegiatan P5 kita. Supaya kalian bisa menghargai lingkungan kita, ya, menghormati lingkungan kita, karena selama ini anak-anak didik kami masih banyak yang membuang sampah sembarangan, yang belum sadar, ya. Masih banyak anak-anak kami yang belum sadar dengan kebersihan lingkungan. Dari situlah kita mengambil tema dari proyek kita ini, ya, ataupun kegiatan kita, dimana nanti setelah selesai kita buat kegiatan P5 ini, apakah anak-anak didik kami sudah ada perubahan, ya, sudah ada perubahan setelah melakukan kegiatan P5 atau P2 RA ini, maka kesadarannya dalam membuang sampah sudah ada, atau misalnya dalam membuang sampah sudah dipandai kalian memilahnya, ya kan? Nah, dalam ketika sebelum dibuang sampahnya, kantong sampah yang mana? Kantong ini sampah yang saya pegang. Oh, ini sampah organik, ya, berarti tempatnya sebelah sini, ya kan? Nah, ini sampah anorganik, berarti tempatnya di mana?
Ya berarti sebelah sini. Berarti anak didikan itu yang kami harapkan. Ya kan? Di samping itu, iya kan? Karena tadi profil pelajar Pancasilanya itu bergotong royong, ya kan? Yang kita buat tadi di situ bergotong royong, di mana keaktifan kalian dalam bergotong royong, ya kan? Di mana kalian bisa memposisikan kalian di dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Apakah kalian bisa aktif, ya kan? Apakah bisa kalau kerjaan itu dilaksanakan secara bersama? Apakah anak didikan nanti selalu diam? Nah, inilah yang diharapkan nanti ya. Ketika kita melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, maka ibu harapkan kalian selalu aktif, semuanya aktif, ya kan? Makanya dibuat kegiatannya dilaksanakan secara bergotong royong atau nanti kita laksanakan ini secara berkelompok, ya kan? Dalam aksi yang kita buat, kan aksinya kan ada. Satu, mengumpulkan sampah. Kita kumpulkan nanti sampah, ya kan? Dalam kegiatan proyek kita. Setelah kita kumpulkan sampahnya, baru kita pilah. Nah, ini nanti akan kita buat secara berkelompok, ya kan? Selanjutnya kita buat lubang. Ya, lubang apa itu? Untuk tempat sampah yang kita pilah. Untuk tempat sampah yang kita pilah ada dia sampah organik, ada sampah anorganiknya. Kita buat ke lubang tersebut. Maka anak didikan nanti disuruh aktif semuanya. Ya, paham kan? Paham. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita bakar sampahnya. Kalian membakar sampah dan memanfaatkan hasil olahan sampah itu nanti, ya. Itulah aksi kita ataupun kegiatan kita yang ingin kita laksanakan di luar setelah kegiatan pengenalan ini, ya. Ya. Nah, dan ini kegiatan ini bukan hanya ibu yang merancang sendiri, bukan. Ibu sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, ibu sudah berkoordinasi dengan guru IPA, ibu sudah berkoordinasi dengan guru agama yang lain. Nah, ibu juga sudah berkoordinasi dengan TU, mana tahu ada yang kita butuhkan, ya kan? Ibu koordinasikan dengan guru-guru yang lain tadi yang ibu sebutkan, kan? Nah, itulah tim kita. Dalam pertemuan ini pengenalannya sampai di sini. Kegiatan selanjutnya kita adalah aksi. Aksinya di mana kita buat? Ya di lapangan lah, ya kan? Tapi sebelumnya coba kita amati video berikut ya. Nah, kita saksikan videonya dan kita amati ya, baru kita nanti keluar ya. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, karena kebersihan adalah investasi. Dan selalu ingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Untuk aksi.
Ya, apa tuh? Nah? Karena kegiatan itu sampai sebulan orang satunya cuma ada Oh, 2. Berarti apa semua ya? 30. Oh iya, 2. Ini kelompok 1 kendalanya sapunya kurang. Kalau kelompok 2 kelompok 4, mana kelompok 4? Ya, kelompok 4 ada kendala semalaman, yang waktu aksi ada. Apa kendalanya? Saat mengembangkan kandangnya lubangnya Terlalu kecil. Ada laki-laki kan? Iya, nanti kerjanya belum maksimal. Oh iya, belum selesai. Belum selesai membuat lubangnya dan dibuang sampah ke situ. Ya terlalu kecil lah nanti ya kan, apalagi sampahnya banyak. Ya, namun apapun kendala yang kita hadapi semua, ya kan? Kendala yang kita hadapi semua dalam aksi tersebut itu menjadi hal yang harus kita perbaiki nanti ya. Nah, anak ibu, ketika kita tidak pandai dalam menjaga kebersihan lingkungan kita, dampaknya akan berarah atau beralih ke kita juga. Contohnya bagaimana dalam kegiatan di lingkungan sekolah? Ya, pembelajaran kita kurang aktif. Bagaimana kita belajar dalam lingkungan kita yang kotor? Kan? Belajar tidak terganggu karena diakibatkan oleh sampah yang berserakan. Ya kan? Paham? Paham. Demikian kegiatan proyek kita ya pada pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.